Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketindihan saat tidur atau dikenal juga dengan istilah sleep paralysis adalah kondisi di mana seseorang merasa seperti terjaga tetapi tidak bergerak atau berbicara. Bagi banyak orang, ketindihan bisa menjadi pengalaman yang sangat menakutkan. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang menahan tubuh mereka, atau bahkan melihat bayangan yang menyeramkan di sekitar mereka. Dalam pandangan Islam, ketindihan seringkali dianggap sebagai bentuk gangguan yang bukan hanya disebabkan oleh faktor fisik, tetapi juga ada kaitannya dengan hal-hal gaib atau spiritual. Islam mengajarkan bahwa tidur adalah salah satu momen di mana seseorang bisa mengalami gangguan dari makhluk-makhluk halus seperti jin dan setan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk melakukan beberapa amalan sebelum tidur, seperti berzikir, membaca doa, dan menjaga kebersihan tempat tidur agar terlindungi dari gangguan tersebut. Namun tidak sedikit orang yang mungkin masih sering mengalami ketindihan meskipun sudah melakukan amalan-amalan tersebut. Dalam video ini kita akan membahas penyebab-penyebab yang mungkin membuat seseorang sering mengalami ketindihan saat tidur. Dengan memahami penyebab-penyebab ini, kita bisa lebih waspada dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat agar tidur kita menjadi lebih tenang dan nyaman, serta terlindungi dari gangguan makhluk halus. Berikut ini adalah 5 penyebab yang mungkin membuat seseorang sering mengalami ketindihan saat tidur. Yang pertama yaitu kurangnya zikir dan doa sebelum tidur. Zikir dan doa sebelum tidur adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak manfaat, termasuk perlindungan dari gangguan makhluk halus. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk membaca beberapa doa khusus sebelum tidur, seperti membaca ayat kursi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, kemudian 3 surat terakhir Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan doa tidur yang berbunyi Bismikallahumma ahya wa bismika amut, yang artinya dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Zikir dan doa ini berfungsi sebagai perlindung dari gangguan setan dan jin yang bisa menyebabkan ketindihan. Kurangnya kebiasaan membaca zikir dan doa ini dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan tersebut. Bahkan, jika doa-doa ini dibaca dengan penuh keyakinan, insya Allah seseorang akan dijauhkan dari segala bentuk gangguan gaib saat tidur. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan yang tidak bersih secara spiritual. Kebersihan dalam Islam tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan spiritual.
Tempat tidur yang tidak bersih secara spiritual, misalnya karena ada benda-benda yang menjadi tempat tinggal jin atau benda-benda yang digunakan dalam praktek sihir yang dapat menarik gangguan gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya membersihkan tempat tidur sebelum tidur, seperti mengibaskan selimut atau alas tidur 3 kali sambil membaca doa. Selain itu, lingkungan rumah yang tidak pernah digunakan untuk beribadah, jarang diperdengarkan bacaan Al-Quran, atau tidak pernah digunakan untuk zikir, juga bisa menjadi tempat yang disukai oleh makhluk halus. Maka dari itu, menjaga kebersihan spiritual tempat tinggal dengan cara memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan melakukan ibadah di rumah dapat membantu mencegah ketindihan. Lalu yang ketiga, mimpi buruk atau gangguan dari jin. Mimpi buruk seringkali dikaitkan dengan gangguan dari setan atau jin. Dalam Islam, mimpi buruk dianggap sebagai salah satu bentuk godaan setan yang berusaha menakut-nakuti manusia. Ketika seseorang mengalami mimpi buruk, setan mungkin mencoba untuk mengganggunya secara fisik dengan menyebabkan ketindihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar jika seseorang mengalami mimpi buruk, dia harus meludah ringan ke kiri 3 kali. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk dan tidak menceritakan mimpi buruk tersebut kepada orang lain. Selain itu, dianjurkan untuk mengubah posisi tidur atau berwudu agar terlindung dari gangguan lebih lanjut. Dengan melakukan tindakan-tindakan ini, insya Allah seseorang dapat mengurangi frekuensi mimpi buruk dan ketindihan yang mungkin menyertainya. Lalu yang keempat, kelelahan yang berlebihan. Kelelahan fisik dan mental yang berlebihan dapat melemahkan tubuh dan pikiran, membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan saat tidur, termasuk ketindihan. Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara aktivitas sehari-hari dan istirahat sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam bekerja. Ketika tubuh terlalu lelah, sistem pertahanan tubuh juga melemah, yang mungkin membuat seseorang lebih mudah mengalami ketindihan. Oleh karena itu, menjaga pola tidur yang sehat, tidak begadang, serta memastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup sangat penting untuk mencegah ketindihan. Istirahat yang cukup juga memungkinkan tubuh dan pikiran kita untuk tetap kuat dalam menghadapi gangguan spiritual. Lalu yang kelima yaitu kekuatan iman yang lemah. Iman yang kuat adalah benteng utama dalam melindungi diri dari segala bentuk gangguan, baik yang bersifat fisik maupun gaib. Ketika seseorang jarang beribadah, sering melakukan maksiat, atau melupakan kewajiban-kewajiban agamanya, iman bisa melemah. Dalam kondisi iman yang lemah, setan dan jin menjadi lebih mudah mengganggu, termasuk melalui ketindihan. Islam mengajarkan pentingnya memperkuat iman melalui sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjauhi perbuatan maksiat. Dengan memperkuat iman, seseorang tidak hanya mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, tetapi juga memperoleh ketenangan batin yang membuatnya lebih kuat menghadapi gangguan apapun, termasuk ketindihan. Iman yang kuat adalah kunci utama dalam menjaga diri dari segala macam gangguan, termasuk ketindihan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketindihan saat tidur mungkin adalah pengalaman yang menakutkan bagi banyak orang, tetapi Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita bisa melindungi diri dari gangguan semacam itu. Dengan menjalankan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti berzikir dan berdoa sebelum tidur,
menjaga kebersihan spiritual, serta memperkuat iman, maka insya Allah kita bisa tidur dengan tenang dan aman. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung terbaik, dan dengan memohon perlindungan kepadanya serta menjalankan perintahnya, kita bisa terhindar dari segala bentuk gangguan gaib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan memberikan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita, termasuk saat tidur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.